Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalaman mistis dari pendaki Gunung Lawu. Sebut saja dia adalah Robi. Jadi, waktu itu Robi dan teman-temannya ini sempat mampir ke sebuah gubuk kayu. Dan tanpa disadari, ternyata gubuk itu adalah gubuk yang dihuni oleh makhluk halus. Nah, ketika berada di gubuk itu, mereka ini didatangi oleh seseorang yang tampaknya itu adalah orang gila. Dan orang gila itu memberi isyarat pada mereka agar segera pergi meninggalkan gubuk itu. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung. Berhubung 1 minggu ke depan sekolah ada libur 3 hari, Robi membuat rencana pendakian ke Gunung Lawu. Dia menawari teman-teman sekelasnya untuk diajak mendaki. Tapi hanya ada 4 yang mau ikut. Sebut saja mereka yang ikut itu adalah Fuad, Diki, Via, dan Wiwin. Mereka berempat ini merupakan teman yang sefrekuensi dengan Robi. Pulang sekolah mereka janjian untuk berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas rencana pendakian ini. Robi yang sudah 2 kali mendaki ke Gunung Lawu, dia mengajak teman-temannya untuk mendakinya ini via jalur Cemoro Sewu aja. Karena jalur itu bisa dibilang lebih sering dilewati oleh pendaki dan pastinya akan rame. Tapi Fuad kurang setuju, katanya nggak fair aja. Soalnya si Robi ini sudah pernah mendaki via jalur itu. Dia memberi usul kalau mendakinya ini via jalur yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Mendengar itu Robi setuju dan yang lain hanya ikut. Karena bisa dibilang di antara mereka berlima ini cuman Robi dan Fuad yang mempunyai pengalaman mendaki gunung. Setelah cukup lama berunding, akhirnya diputuskan kalau mendakinya nanti akan melalui jalur Candi Ceto. Karena di antara mereka berlima belum ada yang pernah mendaki via jalur itu. Setelah rencananya sudah matang, mereka pun bubar. Dan singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Fuad untuk menata barang bawaan yang akan dibawa. Tenda, peralatan masak, dan keperluan lainnya dimasukkan ke dalam 2 tas carrier. Kemudian masing-masing carrier digendong oleh Robi dan Fuad. Sedangkan yang lain, mereka hanya membawa tas sekolah yang diisi dengan perlengkapan pribadinya masing-masing. Siang itu mereka berangkat dengan mengendarai motor. Fuad berboncengan dengan Via, Diki berboncengan dengan Wiwin, sedangkan Robi, dia berkendara sendiri. Di perjalanan mereka sempat mampir di pasar untuk mencukupi logistik yang kurang. Nah, ketika di pasar itu, Via melihat ada seseorang yang menjual ikan. Dia bilang ke Robi, "Rob, beli ikan enak nih kayaknya buat dibakar ntar." Boleh, tapi ntar dulu. Kalau uangnya cukup, baru kita beli ikan," jawab si Robi. Setelah beli beberapa logistik dan ternyata uangnya juga masih sisa, mereka membeli ikan itu. Setelah semuanya udah cukup, perjalanan kembali dilanjutkan. Sekitar pukul 1 siang, mereka sampai di basecamp Gunung Lawu via Ceto. Motor diparkirkan dan mereka menuju ke pos untuk minta izin pendakian. Setelah mengisi formulir, mereka pun diizinkan untuk berangkat siang ini juga. Setelah selesai mengurus pendaftaran itu, mereka istirahat dulu di dekat basecamp untuk membagi logistik yang dibelinya di pasar tadi. Setelah semuanya sudah terbagi,
Perjalanan pun dimulai, kurang lebih pukul 2 siang. Di awal-awal perjalanan, masih belum ada yang aneh. Selangkah demi selangkah mereka melewati jalur setapak, hingga sampai di pos 1. Di pos 1, mereka istirahat untuk minum dan mengatur nafas. Terlihat, mereka berdua yang cewek ini wajahnya udah sangat kucel, karena mungkin mereka ini udah kecapean. Gimana? Yang cewek masih kuat kan? Kuat dong. Masih jauh ya puncaknya? Masih. Ntar kita camp dulu. Paling lanjut jalan ke puncak besok. Setelah cukup minum dan istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 2, seringkali Robby ini mengajak teman-temannya untuk ngobrol, bahas-bahas keadaan sekolah, dan lain-lain. Hingga tidak terasa, sampailah mereka di pos 2, kurang lebih pukul 4:30 sore. Di pos 2 mereka istirahat lagi, karena Via sudah sangat kelelahan. Sekali dua kali, mereka berpapasan dengan pendaki yang sedang turun, dan tidak lupa menyapanya. Setengah jam istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar nanti tidak terlalu malam. Lanjut berjalan. Tidak terasa hari mulai gelap. Di pertengahan jalan menuju ke pos 3, mereka sempat berhenti di pinggir jalur untuk mempersiapkan penerangan. Setelah penerangan sudah siap, perjalanan dilanjutkan lagi. Nah, ketika sedang berjalan itu, tepatnya belum sampai di pos 3. Robby yang waktu itu berjalan di paling belakang. Tanpa sengaja dia ini menyorotkan senternya ke arah kanan. Di antara pepohonan yang cukup rimbun, samar-samar dia melihat seperti ada seseorang yang berkebaya kuning. Dia sedang berdiri di antara pepohonan itu. Merasa kaget dengan keberadaan orang tadi, dia langsung mengalihkan senternya ke depan dan langsung cepat-cepat berjalan mendekati temannya. Tanpa memberitahu apapun, Robby ini berusaha untuk tetap tenang, tapi dia masih kepikiran dengan apa yang sudah dilihatnya tadi. Itu tadi apa ya? Apa mungkin itu beneran orang? Tapi kalau beneran orang, ngapain dia di situ? Ucap Robby dalam hati. Tidak lama berjalan, Via yang waktu itu berjalan di barisan 2 tiba-tiba ambruk. Dengan cekatan, Fuad dan Diki langsung memberinya pertolongan. Hati-hati dong Vi kalau jalan. Kok kayak ada yang dorong ya? Siapa juga yang dorong Vi? Beneran loh, dari kanan kayak ada yang dorong keras banget. Mendengar itu, Robby langsung mengarahkan senternya ke arah kanan. Dan ternyata, dari jarak kira-kira 10 meter, di dalam hutan, tampak jelas ada sosok wanita berkebaya kuning tadi. Dia sedang berdiri membelakangi Robby. Jadi wanita itu pakaiannya kayak khas-khas Jawa gitu. Dia pakai kemben dan rambutnya ini terurai pendek. Melihat keberadaan sosok itu, Robby mulai merasa takut. Dia meminta Via agar lekas berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan. Via yang masih dalam keadaan sakit pun berusaha untuk berdiri, dan pelan-pelan perjalanan kembali dilanjutkan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3, kurang lebih pukul 6:30 malam. Di pos 3, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sambil melemaskan kaki Via yang tadi sempat tergores tanah. Nah, ketika sedang istirahat di pos 3 itu, tiba-tiba Wiwin nyeletuk. Bau apa ini? Ucapnya sambil menutupi hidung. Spontan mereka semua melihat ke arah Wiwin. Ada apa Win? Bau anyir banget. Emang kalian gak nyium apa? Mereka semua memasang hidung, dan sekilas bau anyir yang dimaksud Wiwin itu
tercium oleh mereka semua. Karena bau anyir itu hanya tercium sekilas, mereka menganggapnya mungkin di dekat sini ada hewan yang baru mati. Mereka melanjutkan istirahatnya di pos 3. Dan tidak berselang lama, bau anyir itu tercium lagi. Di sini Robby ingat kalau mungkin bau anyir ini bersumber dari ikan yang tadi dibelinya di pasar. "Via, coba lihat ikannya di tasmu. Mungkin ikannya busuk," pinta Robby pada Via. Via segera membuka ranselnya dan mengeluarkan ikan yang terbungkus plastik. Setelah diamati, ternyata ikannya ini nggak seanyir yang mereka cium tadi. Lagian ikannya ini juga terbungkus plastik. Via memasukkan ikan itu ke dalam tasnya lagi. Setelah kondisi Via sudah dirasa membaik, Robby mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Robby berpikir ke sana kemari. Dia ini mempunyai firasat buruk, terlebih setelah melihat sosok berkebaya kuning tadi. Di sepanjang perjalanan, Robby terus melantunkan doa, berharap semoga tidak terjadi hal buruk pada mereka semua. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di area Gupakan Menjangan alias camp terakhir. Mereka sampai di situ sekitar pukul 11 malam. Terlihat suasana di sini cukup ramai oleh pendaki lain. Robby dan Fuad segera mengeluarkan tenda yang ada di dalam carrier-nya, kemudian didirikan. Setelah sudah berdiri, mereka ini lanjut masak-masak di depan tenda sambil menyalakan api unggun kecil. Setelah selesai masak dan makan, mereka lanjut nongkrong di depan tenda sambil menikmati kopi, dan tidak lupa mereka membakar ikan yang tadi dibelinya di pasar. Ada 5 ekor ikan yang dibelinya tadi, jadi masing-masing dari mereka kebagian 1. Mereka membakar ikan itu di atas bara api bekas api unggun tadi. Sambil menunggu ikannya ini matang, mereka membicarakan persiapannya menghadapi ujian akhir sekolah dan kemana mereka akan lanjut setelah lulus nanti. Tidak terasa, ikan pun sudah matang. Sementara Via dan Wiwin menyiapkan bumbu, ikan itu mereka taruh di sebuah piring. Setelah itu mereka mengambil ikan itu satu persatu. Nah, di sini mereka menemukan keanehan. Ikan yang tadinya jelas-jelas ada 5, sekarang tinggal 4. Awalnya mereka ini nuduh si Robby, mungkin dia udah ngambil duluan. Tapi saat itu Robby sama sekali tidak merasa mengambil ikan terlebih dahulu. Mereka mencari ikan itu di sekitaran piring. Mungkin aja jatuh, tapi emang bener-bener gak ada. Akhirnya daripada ribut soal ikan, Robby ngalah. Dia berbagi ikan yang ada sama Fuad dan Diki. Sambil makan ikan itu, Via nyeletuk. Apa jangan-jangan ikannya diambil setan? Hus, jangan ngomong kayak gitu di sini. Gak baik. Habis siapa lagi yang ngambil? Orang tadi jelas-jelas ada 5 kok. Udah, bener tuh. Gak baik ngomongin setan di hutan kayak gini. Mereka pun melupakan tentang ikan itu. Dan tidak terasa, malam sudah semakin larut. Mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda, kecuali si Robby. Sebelum meninggalkan tempat itu, Robby mematikan bara api yang masih menyala. Nah, ketika sedang mematikan bara api itu, samar-samar dia melihat seperti ada orang yang sedang duduk di sebelah pohon. Jaraknya itu kira-kira 10 meter dari tendanya. Orang yang sedang duduk itu, kayaknya dia ini cewek. Rambutnya cukup panjang dan terlihat seperti sedang makan sesuatu. Dan itu terlihat cukup menakutkan. Melihat itu, Robby cepat-cepat mematikan bara apinya. Kemudian dia langsung masuk ke dalam tenda. Sesamanya di dalam tenda,
dia bilang sama Fuad dan Diki. Kalian coba tengok ke kanan tenda deh, di sebelah pohon. Ada apa, Rob? Udah lihat aja. Fuad dan Diki melihat ke arah kanan tenda. Dan mereka tidak melihat ada siapa-siapa. Hanya ada pohon dan kondisinya sangat gelap. Ada apa sih, Rob? Kalian lihat sesuatu nggak? Enggak tuh, nggak ada apa-apa. Gelap. Mereka berdua kembali masuk ke dalam tenda. Lalu Robby menjelaskan tentang apa yang dilihatnya tadi. Tadi di dekat pohon, aku kayak ngelihat ada cewek duduk, rambutnya panjang. Pendaki lain mungkin, Rob. Jangan mikir aneh-aneh lah. Aku tadi juga mikir gitu. Tapi kayaknya dia deh yang ngambil ikan kita tadi. Udah diam. Kalau terus-terusan diomongin, ntar dia malah datang ke sini loh. Mereka pun mengabaikan soal itu. Dan Robby menganggap, ya kali aja tadi itu emang pendaki lain dengan tujuan tertentu. Mereka kembali merebahkan badannya di atas matras dan berusaha untuk tidur agar besok tidak kesiangan. Sebelum tidur, gak ada henti-hentinya Robby ini membaca doa hingga akhirnya dia tertidur. Pagi pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi, mereka bangun. Terlihat Via dan Wiwin sudah sibuk menyiapkan makanan di depan tenda. Setelah keluar dari tenda, Robby berjalan ke arah kanan tenda untuk buang air kecil. Dan ketika dia ini sedang buang air kecil di dekat pohon, di bawahnya dia ini melihat ada bangkai ikan. Di sini dia mikir, loh, jangan-jangan ini bangkai ikan yang hilang semalam. Dan seketika itu dia ingat kalau semalam dia ini sempat melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di dekat pohon ini. Karena merasa takut, Robby cepat-cepat menyelesaikan pipisnya. Kemudian dia balik ke teman-temannya. Sesampai di teman-temannya, dia tidak mengatakan hal itu kepada yang lain, dengan tujuan biar yang lain ini gak takut. Pagi itu terlihat beberapa pendaki lain sedang sibuk prepare untuk berjalan summit ke puncak. Setelah selesai makan, mereka juga prepare. Kemudian mulai berjalan summit bareng dengan satu rombongan yang juga akan summit. Di perjalanan menuju ke puncak, mereka ngobrol-ngobrol sama satu rombongan itu. Mereka dari Semarang, 2 cowok dan 2 cewek. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi Gunung Lawu, Puncak Hargodumilah. Di puncak mereka sangat senang, apalagi Via, Wiwin, dan Diki yang baru pertama kalinya naik gunung. Setelah puas di puncak, mereka kembali berjalan turun dan mampir di sebuah warung yang ada di Hargodalam untuk sarapan. Setelah itu mereka kembali ke tempat camp. Di perjalanan turun ke tempat camp, tepatnya di area Pasar Dieng, mereka bertemu dengan satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia sedang duduk sambil menikmati sebatang rokok. Kalau dilihat-lihat, kayaknya orang itu adalah warga sekitar yang sengaja naik untuk keperluan tertentu. Karena capek, mereka ikut istirahat dan menyapa satu orang itu. Permisi, Pak, ikut istirahat ya. Monggo, silakan. Sendirian aja, Pak? Iya, udah biasa. Jawab orang itu singkat. Robby dan Fuad menyalakan sebatang rokok. Sambil menunggu rokok ini habis, mereka ini ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka lanjut berjalan turun dan tidak lupa pamit sama satu orang laki-laki itu. Sebelum berjalan turun, laki-laki itu mengambil sebatang kayu yang tergeletak di sampingnya. Kemudian kayu itu diberikan pada Robby. Sambil dia bilang, bawa kayu ini buat bekal kalian turun. Sambil menerima kayu itu,
Robby berpikir, kenapa orang ini memberikan kayu? Dia menerima kayu itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka kembali berjalan turun. Ya lumayanlah, kayu ini bisa dipakai buat pegangan karena jalannya waktu itu cukup menurun. Beberapa meter setelah meninggalkan orang tadi, Robby ini nengok ke belakang. Dan orang yang memberikan kayu tadi tiba-tiba sudah tidak ada di tempat duduknya. Robby bilang tuh ke teman-temannya, "Loh, orang tadi kemana?" Spontan mereka semua langsung nengok ke belakang, dan memang orang tadi sudah tidak ada di tempatnya. Nah, ini aneh. Kalaupun orang tadi sudah laju jalan ke atas, harusnya masih kelihatan. Lagi pula, vegetasi di tempat ini sangat terbuka. Merasakan ada yang janggal, mereka cepat-cepat melanjutkan perjalanan turun. Dan Robby membawa kayu pemberian orang tadi sampai ke tempat camp. Sesampainya di tempat camp, dia meletakkan kayu itu di dekat pohon. Kemudian mereka lanjut istirahat. Tidak ada perasaan aneh yang mereka rasakan. Semua berjalan seperti biasa. Bahkan Robby juga sudah melupakan kejadian semalam. Setelah cukup puas istirahat, mereka berkemas dan lanjut berjalan turun. Di perjalanan turun itu, Fuad yang waktu itu berjalan di paling depan, dia tanya ke Robby, "Rob, kayu yang kamu bawa tadi mana? Gua nambah semak nih, soalnya jalannya rimbun." "Waduh, nggak aku bawa. Aku tinggal di sana tadi." Mereka terus berjalan hingga sampai kembali di pos 4 sekitar jam 2 siang. Di pos 4 mereka tidak berhenti dan langsung berjalan menuju ke pos 3. Sesampainya di pos 3 barulah mereka istirahat. Di situ mereka mengeluarkan alat masak untuk menghabiskan logistik yang masih tersisa di tas. Sambil makan-makan logistik, mereka ini ngobrolin hal yang tidak penting sambil sesekali bercanda. Setelah puas dengan istirahatnya, mereka berkemas lagi dan lanjut berjalan turun. Perjalanan turun mereka kali ini posisinya Fuad di paling depan, disusul oleh Via, Wiwin, Diki, dan Robby di paling belakang. Karena mungkin saking menikmati perjalanannya, Fuad ini berjalan cukup jauh di depan. Nah, ketika jarak mereka dengan Fuad ini sudah cukup jauh, terlihat Fuad ini berjalan kembali ke atas sambil dia ini tergesa-gesa. Sama Robby ditanya, "At, kenapa balik?" Sambil lengos-ngosan, dia ngejawab, "Gila, di depan tadi ada ular gede banget, seukuran paha." "Serius? Di mana?" "Di depan situ. Ularnya lagi nyebrang jalur." Mendengar itu mereka semua panik. Fuad gemetaran hebat. Dia mengajak yang lain untuk berhenti dulu di sini sambil menunggu pendaki lain yang turun agar mereka ini bisa bareng. Sambil berhenti, Robby bertanya lebih lanjut tentang ular yang dimaksud Fuad. Menurut Fuad, ularnya ini gede banget, seukuran paha orang dewasa. Warnanya kuning dan berjalan melintasi jalur pendakian. Mendengar itu mereka semua waspada. Takutnya ular yang dimaksud Fuad itu tiba-tiba muncul di sekitaran sini. Setelah cukup lama berhenti, mereka tidak juga bertemu dengan pendaki yang akan turun. Malahan, mereka bertemu dengan pendaki yang akan naik. Fuad bertanya pada sekelompok pendaki yang akan naik itu, "Mas, tadi di sana ngeliat ular nggak?" "Ular? Enggak tuh. Emang ada ular?" "Iya, tadi di sana saya ngeliat ada ular yang lewat, makanya kita berhenti di sini dulu. Tapi kita lewat tadi nggak ada apa-apa kok, Mas." "Oh ya udah deh, Mas. Makasih ya kalau gitu. Mungkin ularnya udah pergi." Sekelompok pendaki itu permisi untuk melanjutkan perjalanan naik. Karena pendaki itu menyatakan tidak melihat adanya ular,
Fuad menganggap mungkin ularnya ini emang udah pergi. Pelan-pelan mereka lanjut berjalan turun. Kali ini Fuad tidak berani berjalan di paling depan. Sesampainya mereka di tempat tadi Fuad melihat ular. Ternyata ular itu memang udah gak ada. Robby yang waktu itu jalan di depan, dia tanya ke Fuad. Di mana ularnya tadi, At? Tadi di situ, lagi nyebrang jalur. Tapi kok nggak ada tanda-tandanya? Ya nggak tahu. Tadi jelas-jelas di situ kok. Robby meminta pada yang lain untuk waspada. Kali aja ular yang dimaksud Fuad itu masih ada di sekitaran sini. Sesampainya di tempat tadi ular itu melintas, Robby mengamati keadaan sekitar. Tapi di situ memang tidak ada tanda-tanda dilewati ular. Harusnya kalau emang ada ular, pasti kelihatan jejaknya dong. Apalagi menurut Fuad ularnya itu gede banget. Tapi ini tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Mereka terus berjalan melewati tempat itu. Setelah cukup jauh meninggalkan tempat tadi, Robby bilang ke Fuad, "Kamu halu mungkin, At. Orang tadi nggak ada apa-apa gitu kok. Sumpah, tadi jelas banget aku ngelihat ada ular. Kalau nggak gitu ngapain aku jalan balik? Udah, yang penting udah nggak ada kan? Ayo lanjut jalan, keburu malam ntar." sahut Diki menenangkan situasi. Mereka pun mengabaikan kejadian itu dan menganggap mungkin tadi Fuad ini emang salah lihat. Perjalanan turun terus berlanjut dan terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nah, belum sampai di pos 2, mereka ini menjumpai seorang kakek-kakek yang sedang memikul kayu. Sepertinya kakek itu sangat kelelahan. Mereka berjalan melewati kakek itu dan terlihat keringatnya kakek ini bercucuran karena mungkin beban kayu yang dipikulnya itu sangat berat. Setelah melewati kakek tadi, Via berbisik pada Robby, "Rob, bantuin apa? Kasihan kakek itu." Robby yang juga merasa kasihan, dia berinisiatif untuk membantu kakek itu. Dia mengajak Fuad untuk ikut dan Fuad pun tidak keberatan. Mereka berdua lalu menghampiri kakek itu. "Kek, mau kita bantuin bawa kayunya?" Boleh. Kebetulan." jawab kakek itu dengan nafas yang tersengal-sengal. Kakek itu menurunkan kayu yang dipikulnya. Kemudian Robby dan Fuad memikulnya berdua. Mereka kembali berjalan dengan kakek itu. Sambil berjalan, Via bertanya, "Rumahnya di mana, Kek?" "Itu, dekat sini kok." "Bukan dekat, Kek. Itu masih jauh. Biar dibantu bawa teman-temanku aja ya kayunya." Mereka mikirnya rumah kakek ini ada di bawah. Tapi belum jauh berjalan, kakek itu meminta mereka untuk belok ke kanan. Katanya rumahnya ada di sana. Mendengar itu mereka sempat kaget. Duh, rumahnya kok di hutan? Tapi mereka berpikir positif aja. Mungkin yang dimaksud kakek itu bukan rumah, tapi gubuk untuk menampung kayunya itu. Mereka menuruti arahan dari kakek itu dan tidak jauh berjalan ke arah kanan. Ternyata memang itu benar-benar rumah, bukan gubuk seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Melihat rumah itu, Robby sempat merasakan ada yang aneh. Kok bisa ada rumah di tengah hutan kayak gini? Tapi dia berpikir positif aja. Mungkin rumah ini emang sengaja didirikan oleh si kakek buat persinggahan. Kakek itu bilang agar kayunya diletakkan di halaman rumah. Setelah itu si kakek mengajak mereka untuk mampir dulu. Karena waktu itu mereka ini cukup lelah, mereka memutuskan untuk mampir dulu di rumahnya si kakek dan masuk ke dalam. Rumah si kakek ini terlihat cukup unik dan jadul. Tapi suasana sekitar rumahnya sangat alami, dikelilingi hutan. Sementara mereka duduk di ruang tamu, si kakek masuk ke dalam.
Dan tidak lama kemudian si kakek keluar lagi. Sambil dia ini membawa makanan berupa buah-buahan segar. Ada pisang, ada anggur, dan ada apel. Terima kasih sudah mau bantu kakek. Kalian pasti lapar. Ini ada sedikit makanan buat kalian. Ucap si kakek sambil meletakkan buah itu di atas meja. Kemudian si kakek balik masuk ke dalam. Setelah si kakek masuk, dari dalam rumah terlihat ada satu orang yang sedang berdiri di depan rumah. Orang itu terlihat sedang memperhatikan mereka berlima, seperti memberi sebuah isyarat. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ini orang gila. Pakaiannya kotor dan lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya juga sangat kotor. Melihat orang itu, Robi merasa kasihan. Dia membawa buah beserta wadahnya keluar rumah dan menawarkan pada orang gila itu. "Pak, mau makan?" Orang itu hanya mengangguk. Kemudian Robi menyodorkan wadah yang berisi buah itu. Dan ternyata orang ini sangat kelaparan. Dia memakan buah yang ada di wadah itu dengan rakus sampai habis. Setelah habis, orang itu tiba-tiba bilang pada Robi, Kamu dan teman-temanmu cepat turun. Rumah yang kalian tempati itu bukan rumah manusia. Mendengar itu Robi tersentak. Lalu dia tanya ke orang gila itu, Maksudnya gimana, Pak? Kamu dan orang tua itu beda. Dia dari alam lain. Robi yang dari awal sudah merasakan ada yang aneh. Dia langsung memanggil teman-temannya dan diajaknya turun. Kalian semua sini. Ayo turun. Mereka semua pun segera keluar dari rumah. Ada apa, Rob? Nanti aja jelasinnya. Kita langsung turun sekarang. Ucap Robi tergesa-gesa. Tanpa banyak bertanya, yang lain hanya menurut. Sebelum meninggalkan tempat ini, orang gila itu memberi Robi sebatang kayu dan memintanya agar dibawa sampai kembali di bawah. Robi pun menerima kayu itu. Dan seketika, Robi ini ingat kalau kayu yang diberikan orang gila itu sama persis dengan kayu yang diberikan orang tua di pasar Dieng tadi. Robi pamit pada orang gila itu. Kemudian dia mengajak yang lain untuk berjalan kembali ke jalur pendakian. Sesampainya di jalur pendakian, teman-temannya ini tanya ke Robi, kenapa tiba-tiba dia ini ngajakin turun tanpa pamit sama si kakek. Robi hanya menjelaskan pada mereka kalau tempat tadi itu mungkin tempat gaib. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka semua segera melanjutkan perjalanan turun. Robi membawa kayu pemberian orang gila tadi sampai kembali di base camp, tepat menjelang maghrib. Sesampainya di base camp itu, Robi menjelaskan pada teman-temannya tentang perkataan orang gila tadi, sekaligus menunjukkan kayu pemberiannya, yang ternyata itu sama persis dengan kayu pemberian orang di pasar Dieng tadi. Mendengar penjelasan dari Robi, mereka ini sempat tidak percaya. Untuk lebih jelasnya, mereka ini berinisiatif untuk bertanya pada salah satu petugas pos, apakah ada warga yang tinggal di atas. Ternyata, menurut penjaga pos memang tidak ada. Nah, dari sini mereka udah jelas kalau kakek yang membawa kayu tadi itu adalah makhluk lain. Tapi masih ada pertanyaan yang masih mengganjal di benak Robi. Orang gila yang tadi memberitahunya itu beneran orang atau juga makhluk gaib? Tapi ya udahlah. Yang penting sekarang mereka tidak ada halangan apapun. Dan tepat habis maghrib, mereka kembali pulang dengan selamat.